Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Aurelia Permadani. Saya berasal dari kelas 6B NPM 191100062 dari program studi bimbingan dan konseling. Mereview film dari tokoh Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April tahun 1879 di Jepara. Ia adalah putri dari patih yang diangkat menjadi bupati di Jepara, yang bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, dan ibunya bernama Mas Ayu Ngasirah, yang berasal dari masyarakat biasa. Dahulu, Raden Ajeng Kartini dikenal sebagai sosok wanita yang mempelopori kesetaraan antara wanita dan lelaki. Dan perjuangannya ini dimulai pada saat ia berusia 12 tahun. Makna kepemimpinan yang sudah saya lihat dari tokoh Raden Ajeng Kartini yaitu di mana sosok Raden Ajeng Kartini ini memiliki kemampuan sebagai pemimpin dalam mengarahkan dan mempengaruhi seseorang untuk bergerak maju untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sifat-sifat kepemimpinan Raden Ajeng Kartini. Yang pertama yaitu cerdas dan berwawasan luas. Seperti pada film Raden Ajeng Kartini menunjukkan sosok wanita yang cerdas dan berwawasan luas. Baginya, belajar dapat dilakukan dari mana saja, seperti ia sering membaca buku, koran, dan majalah dari dalam maupun dari luar negeri. Yang kedua, memiliki tekad yang bulat dan pantang menyerah. Kartini memiliki tekad yang sangat kuat dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat dengan membangun pendidikan yang layak dan membantu orang yang tidak seberuntung dirinya. Terlebih lagi, banyak tuntutan dari keluarga Kartini, tetapi ia tidak pantang menyerah dan melakukan apa yang menjadi tujuannya. Berani dan optimis. Banyak peraturan dan perbedaan pendapat dalam keluarga Kartini. Namun, ia berani menyuarakan pendapat dan memberanikan diri untuk melakukan apa yang ia mau. Sikapnya yang berani mendobrak berbagai aturan dapat membuktikan dengan hasil di mana sekarang bahwa wanita Indonesia sudah bisa mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki. Yang keempat, menghormati orang tua. Dalam film Kartini, terlihat dia tidak pernah membangkang kepada orang tuanya. Sampai pada akhirnya, ia dijodohkan dan tidak diperbolehkan pergi ke Belanda untuk menempuh pendidikannya. Walaupun begitu, ia tetap menghormati sikap dan menerima keputusan orang tuanya. Ia rela berkorban dan meredam ego untuk tetap patuh terhadap orang tuanya. Di samping itu, ia juga terus tetap berusaha untuk menggapai cita-citanya. Yang kelima, sederhana dan rendah hati. Lahir sebagai keturunan bangsawan, tak menjadikan dirinya sombong atau hidup berfoya-foya. Bahkan ia menolak perilaku para bangsawan lain untuk menggunakan status dan derajat mereka untuk menindas kaum di bawahnya. Kartini malah senang bergaul dan berteman dengan siapa saja. Yang keenam, berjiwa sosial dan penuh kasih sayang. Terlihat pada film, Kartini sangat peduli sekali dengan orang-orang di sekitarnya. Beliau mengajarkan kepada anak-anak kecil yang tak seberuntung dirinya, agar untuk tetap mendapatkan pendidikan. Beliau pun selalu memandang bahwa manusia diciptakan untuk saling menyayangi dan mengasihi. Gaya kepemimpinan yang dimunculkan oleh tokoh Raden Ajeng Kartini, yaitu yang pertama, gaya kepemimpinan demokratis, di mana gaya ini adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan bersama antara pimpinan dan bawahan. Seperti pada film yang dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini bersama dua saudarinya, yaitu Kardinah dan Ruhmini. Yang kedua, gaya kepemimpinan autokratis. Gaya ini adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan cara segala kegiatan yang akan dilakukan semata-mata diputuskan oleh pimpinan. Seperti halnya pada film yang dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini dengan berbagai macam keputusannya, ia telah memberikan dan membantu kepada masyarakat Jepara untuk meningkatkan kreativitasnya. Yang ketiga, gaya kepemimpinan yang ada pada Raden Ajeng Kartini yaitu gaya kepemimpinan birokratis. Gaya ini dapat dilukiskan dengan kalimat memimpin berdasarkan peraturan. Pemimpin yang birokratis pada umumnya membuat keputusan-keputusan berdasarkan aturan yang ada secara kaku tanpa adanya fleksibilitas.
teknik-teknik kepemimpinan yang dimunculkan oleh Raden Ajeng Kartini melalui film yang sudah saya lihat, yaitu yang pertama, teknik human relation. Teknik ini merupakan proses atau rangkaian kegiatan memotivasi orang. Dalam film Raden Ajeng Kartini, sangat memotivasi banyak orang dengan keberaniannya dalam menyuarakan pendapat yang menjadi keinginannya untuk mensejahterakan rakyat, terlebih lagi dalam pendidikan dan kesetaraan wanita. Yang kedua, teknik menjadi teladan. Seorang pimpinan harus dapat memberikan contoh atau teladan bagi mereka yang dipimpinnya. Seperti sosok Raden Ajeng Kartini, dia membuktikan bahwa ia sosok wanita yang teladan dalam memimpin, mulai dari perilakunya, ucapan-ucapannya, dan tingkah lakunya. Dan yang ketiga, teknik persuasi dan pemberian perintah. Teknik persuasi atau ajakan menunjukkan pada suasana di mana antara kedudukan pimpinan dan pengikut tidak terdapat batasan-batasan yang jelas, sehingga pemimpin tidak dapat menggunakan kekuatan dan kekuasaannya. Dan dari dalam film Raden Ajeng Kartini ini, dia menunjukkan bahwa ia tidak pernah membeda-bedakan kasta, jabatan, dan kekuasaan yang ia punya. Kartini bersikap bahwa semua manusia itu sama. Bahkan, seorang yang berasal dari keluarga ningrat, ia justru banyak bergaul dengan rakyat biasa dan orang-orang bawahan yang berada di lingkungan rumahnya. Unsur-unsur kepemimpinan yang dimiliki oleh Raden Ajeng Kartini. Yang pertama, 1. Adanya pemimpin. Fungsi dari pemimpin ini adalah untuk memimpin. Jika dalam sebuah organisasi tidak memiliki pemimpin yang jelas atau pimpinan yang jelas, maka otomatis itu tidak baik dalam kepemimpinannya. Pemimpin di sini bisa dipilih dan diangkat oleh anggotanya, tergantung metode masing-masing konteks organisasinya. Yang kedua, adanya orang lain yang dipimpin. Jika dalam organisasi tidak ada anggota, otomatis tidak ada juga orang yang dipimpin. Ibarat sebuah negara, anggota inilah disebut masyarakatnya. Tentu sebuah organisasi yang baik memiliki anggotanya yang baik juga. Dan yang ketiga, adanya sebuah kegiatan menggerakkan orang lain. Unsur ini menjadi salah satu tugas dari seorang pemimpin. Adanya mengarahkan, gerakan, perasaan, dan tingkah laku dari organisasi. Dan yang keempat, adanya tujuan yang hendak dicapai. Pada unsur ini, organisasi yang memiliki tujuan dirumuskan secara sistematis. Tujuannya ini menjadi arah daripada sebuah kepemimpinan. 5. Berlangsung berupa proses di dalam, baik kecil ataupun besar. Kelima unsur kepemimpinan tersebut haruslah dimiliki sebuah organisasi. Jika salah satu dari kelima unsur tidak dijalankan dengan baik dan lengkap, bisa dikatakan organisasi tersebut tidak sehat. Semakin baik kepemimpinan dan unsur-unsur yang ada di dalamnya akan semakin berpengaruh baik pula kepada anggota yang ada di dalamnya. Bukti perjuangan Raden Ajeng Kartini yang masih ada hingga saat ini. Yang pertama, yaitu terdapat buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Buku ini adalah salah satu karya peninggalan Raden Ajeng Kartini yang tersisa hingga saat ini. Buku tersebut berisi kumpulan 53 surat yang ditulis Raden Ajeng Kartini kepada sahabatnya yang ada di Belanda. Yang kedua, terdapat Museum Raden Ajeng Kartini, tepatnya di Jepara, Jawa Tengah. Museum ini pertama kali didirikan oleh Bupati Jepara, yaitu Suwarno Jojo Marwodo pada tanggal 30 Maret tahun 1975. Dan yang ketiga, lagu Ibu Kita Kartini. Lagu ini diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Lagu ini terus diperdengarkan kepada seluruh anak-anak di Indonesia. Lagu ini menggambarkan Kartini sebagai tokoh yang memiliki kepedulian besar terhadap kaum perempuan dan bangsa Indonesia. Berikut adalah link film dari Raden Ajeng Kartini. Dino iki wis ditiwancine kowe bakal dadi Raden Ayu. Sanggup to kowe? Dadi Raden Ayu iku kowe kudu nglayani wong lanang sing bukan pilihanmu dhewe. Tapi kita iso dadi Raden Ayu
sing beda. Pikiran beda. Tahukah Anda apa yang ada di pikiran perempuan Jawa? Mereka hidup hanya untuk menikah. Tidak peduli menjadi istri keberapa. Ik moet eerlijk zeggen dat wij als Javaanse vrouwen dezelfde rechten hebben als de vrouwen in Japan. Jij bent toch een goede schrijfster, niet? Ik zou graag willen dat mijn stukken gepubliceerd worden. Dat kunnen wij zeker proberen. Sek, Pak. Sekarang bapak kami setiap hari mendapat pesanan. Kami jadi bisa makan, Doro. Semua ini berkat Doro Ajeng Kartini. Matur nuwun nggih, Doro. Apa yang kamu miliki saat ini tidak akan ada artinya jika hanya untuk dirimu sendiri. Kamu harus berbagi. Pendidikan satu-satunya cara yang dapat mengubah cara pikir mereka. Aku orang bakal nikah. Soalnya kita sudah bisa membantu orang banyak tanpa kebutuhan suami ya toh. Perubahan pasti akan terjadi. Tinggal siapa yang akan memulai. Sing kuat, nih. Tubuh boleh terpasung, tapi jiwa dan pikiran harus terbang sebebas-bebasnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.